Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 31 Oktober 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 31 Oktober 2024. Kita lihat dulu ya energi dia ini, dianya siapa. Oke, dia ini adalah seseorang yang sudah memiliki pengakhiran hubungan dengan kamu, atau hubungan kamu dengan dia sudah berakhir saat ini. Bahkan mungkin kamu sudah seperti tidak mau memberikan kesempatan kedua oleh dia kepada dia gitu ya. Aku melihat di sini mungkin ada yang sudah mati rasa, atau ya sudah benar-benar membunuh perasaannya untuk dia gitu ya. Udah nggak mau menerima dia lagi, ya sudah bodo amat ya, sudah fokus dengan hidup masing-masing kayak gitu ya. Aku lihat di sini, aku melihat di sini kamu sudah mulai ada perubahan ya, kamu mungkin sudah berubah, kamu sudah mulai bertumbuh untuk hidupmu sendiri ya. Aku lihat di sini karena benar-benar mungkin ada kekecewaan atau bagaimana sehingganya benar-benar yang tidak mau kembali lagi, atau ya seperti tidak mau memberikan kesempatan kembali kepada dia gitu ya. Oh, mungkin karena ini ya, dia ini orang yang gampang tergoda, orang yang aku melihat di sini dia mungkin sempat menghadirkan wanita lain atau pria lain di hubungan kalian, atau mungkin saat ini pun memang masih ada gitu. Dia masih bersama yang lainnya, ya wanita lain atau pria lain gitu ya. Dan aku lihat di sini memang kamu seperti memberikan batasan ke dia, seperti memang sudah menolak untuk tetap terkoneksi atau tetap berhubungan dengan dia. Intinya aku lihat di sini kamu sudah membatasi diri untuk tidak dekat-dekat dengan dia atau berurusan dengan dia. Walaupun di sini sebenarnya kamu masih terpesona dengan dia ya, masih apa ya, masih masih mungkin juga masih sering kadang-kadang stalkingin dia, tapi ya hanya sekedar itu. Tapi ya itu tetap membatasi diri ya, tidak mau berurusan dengan dia atau terlihat oleh dia, atau ya apalah, pokoknya intinya kamu seperti tidak mau apa ya berhubungan dengan dia gitu ya. Ya di sini kayaknya kamu memang benar-benar kecewa ya, karena mungkin ya dia selalu menghadirkan pihak lain di hubungan kalian, dia selalu mendatangkan wanita atau pria lain. Aku melihat sebenarnya di sini dia pengen banget loh membuat panggilan telepon atau ya panggilan terhadap kamu. Maksudnya tuh ya dia pengen menelpon kamu, atau pengen mengirimimu pesan ya, mengirimimu pesan. Oke, belibet mulutnya. Apa yang ingin dia kirim ke kamu itu nampaknya tentang mengungkapkan pesan cinta ke kamu, atau mengungkapkan perasaan cintanya ke kamu. Dia ingin ngasih tahu kamu bahwa sebenarnya dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu, seperti itu ya. Bahkan aku lihat di sini dia ternyata hari ini tuh mikirin kamu terus ya. Atau mungkin ya beberapa hari terakhir ini dia tuh kepikiran kamu terus. Bahkan aku lihat di sini pun dia sebenarnya cari-cari informasi kamu. Dia juga stalkingin kamu, atau melihat kamu mencari-cari tahu kamu dari kejauhan. Ya, melihat kamu dari kejauhan, ya entah itu lewat media sosial atau lewat teman-teman kamu, atau ya melihatnya secara langsung tapi dari kejauhan.
kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia masih sering cari-cari kabar kamu, informasi kamu, ya, karena yaitu dia sering akhir-akhir ini ngerinduin kamu, kangen kamu seperti itu, memikirkan kamu dan ya pengen banget dia mengungkapkan perasaan cinta dia terhadap kamu. Bahkan aku melihat di sini dia akhir-akhir ini tuh sering melihat foto-fotomu ya, atau mungkin dia memang punya foto kamu gitu ya, dia lihat, atau kalau ya mungkin lihat di media sosialmu seperti itu ya. Aku lihat di sini intinya dia masih sering melihat-lihat kamu, melihat-lihat foto-foto kamu, karena ya memang benar-benar wah kuat banget rasa rindunya terhadap kamu. Bahkan dia sering bernostalgia ya, mikirin apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian, apa yang pernah kamu lakukan terhadap dia, apa yang momen-momen apa yang pernah kalian lakukan bersama seperti itu. Bahkan sampai-sampai dia ini sering ngehaluin kamu loh. Ya, dia seperti membuat memori sendiri gitu di pikiran dia, kayak ngehalu kamu dengan dia ngapain, kemana, kayak gitu ya. Jadi seperti membuat kenangan baru di kepala dia sendiri gitu ya, berimajinasi, ya seperti itu, berhalusinasi seperti itu ya. Aku melihat seperti dia ini kayak patah hati deh sama kamu ya, dia merasa terluka, dia merasa sedih, dia merasa kehilangan kamu, bahkan ada rasa duka dan putus asa. Entah apa ya, mungkin karena kamu sudah menunjukkan sikap tidak mau menerima dia lagi ya, atau memang sudah ada pemblokiran atau gimana deh, atau ya kamu, dia melihat kamu seperti membatasi diri terhadap dia kayak gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak putus asa, dia ngerasa kayak merasa banget kehilangan kamu gitu ya. Ada rasa sedih, ada rasa terluka karena kamu bersikap seperti ini sekarang gitu ya, tidak sedekat dulu dengan dia, tidak sebucin dulu, tidak apa ya, apa sih sebutannya tuh ya, intinya nggak sebucin dulu ya, kayak gitu sih, tidak seperhatian dulu lagi gitu. Dia merasa kayak udah dicuekin banget sama kamu gitu. Oke, kemudian karmic relationship ya. Biasanya kalau misalkan ada third party ya, biasanya ya karmic relationship gitu ya. Hubungan ini karmic relationship, jadi walaupun saling mencintai tapi menyakitkan, dan juga pasti ada selalu ada pihak ketiga yang menghalangi, merusak hubungan kamu dengan dia. Sehingga aku lihat di sini ada kebencian ya, ada pemicunya di sini. Pemicunya mungkin tentang perspektif-perspektif kamu atau perspektif-perspektif dia. Tapi kalau misalkan dari kamu itu perspektifnya ya, ya ngapain tetap dipertahankan kalau misalkan dia aja selalu menghadirkan wanita lain atau pria lain di luar sana. Nah, seperti itu ya. Sehingganya ya udah, kamu memilih untuk mengakhiri aja hubungan ini, capek ya, selalu dipermainkan, selalu dihadirkan terus pihak lainnya kayak gitu. Terus itu juga mungkin juga orangnya intens gitu loh, melukai hatimu atau menghadirkan pihak lain. Misalkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali ada aja apa selingkuhannya dia ini, atau pasangan lainnya dia ini ya, gonta-ganti pasangannya ini gitu. Sehingga ya mau nggak mau aku lihat di sini ada energi melepaskan ya. Kamu mungkin memang sudah melepaskan dia, dan kamu merasa bahwa hubungan ini memang sudah kacau banget ya, sudah kacau, sudah mungkin kamu merasa sudah menyerah, kamu sudah merasa tidak bisa lagi untuk ya menghandle dia, atau tidak bisa lagi untuk tetap bersama dia, menerima atau bersabar ya, atau ya meladeni kelakuannya dia seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini memang hubungan ini juga mungkin sering on off atau putus nyambung ya. Intinya hubungan ini cepat berlalu ya, kayak baru aja kemarin dimaafin, baru aja kemarin baikan, tahu-tahu seminggu kemudian udah ada yang lain lagi, atau sebulan kemudian ya orang berubah, tahu-tahu ada yang lain lagi. Capek gitu ya aku lihat di sini.
Aku melihat di sini memang sudah ada kesadaran dari kamu. Ya, dulu mungkin kamu kayak masih sulit gitu ya untuk melepaskan dia, kayak, "Ah, bisalah dia masih bisa berubah, kasih kesempatan lagi, terima lagi." Taunya gitu-gitu terus ya, selingkuh, selingkuh lagi gitu. Akhirnya sudah ada kesadaran dari dirimu bahwa nih orang nggak bisa berubah ya. Makanya di sini kamu memilih untuk udah oke, lepaskan saja, berpisah saja. Terus itu juga kamu juga sudah melihat kebenarannya, semuanya sudah terungkap, ya perselingkuhan dia, kebohongan-kebohongan dia, kenapa dia sifatnya berubah. Ya kamu sudah menemukan alasan-alasan kenapa dia seperti itu. Kenapa dia tiba-tiba berubah sikapnya, kenapa tiba-tiba dia tidak ada komunikasi, kenapa dia tiba-tiba begini, kenapa dia tiba-tiba begitu. Intinya kamu sudah mencari dan mengungkap semuanya dan sudah jelas bagimu gitu ya. Makanya di sini kamu um, berubah, kamu sadar kamu berubah. Terus itu juga aku melihat di sini dia kayak sedang mencari, bukan mencari sih, lebih tepatnya ya kayak menyadarkan juga kenapa sih kok kamu sekarang berani gitu untuk dengan tegas meninggalkan dia atau berpisah dengan dia, ada apa. Jadi dia kayak introspeksi diri gitu ya, melihat lagi flashback kemarin apa sih yang membuat kamu sehingganya seperti ini gitu, apa yang mempengaruhi kamu, apa yang membuat kamu sampai berubah seperti ini gitu ya. Jadi dia cari-cari tahu juga kenapa kamu sampai seperti ini. Dulu-dulu dia melakukan ABC ya, perselingkuhan dengan si ABC, ya kamu kayak terima-terima aja gitu. Kamu selalu memaafkan dia lagi dan menerima lagi. Tapi kok ini udah enggak ya? Kenapa ya? Nah, itu ya. Dan perubahan kamu yang seperti ini tuh benar-benar ngebuat dia kaget gitu ya, ngebuat dia merasa kayak nggak percaya kamu kok bisa apa ya, setegas ini, kamu kok bisa sampai seberani ini untuk meninggalkan dia atau berpisah dari dia gitu ya. Jadi apa yang kamu lakukan ini seperti kayak menurut dia kayak spontan aja gitu. Tiba-tiba ya kamu meminta untuk berakhir, kamu meminta untuk berpisah dengan dia seperti itu ya. Dan ini sikap kamu yang sekarang ini seperti tidak dia duga-duga gitu. Kamu bisa seperti ini ternyata, kamu bisa berani dan tegas bertindak seperti ini ternyata, dan ini benar-benar nggak dia perkirakan gitu, nggak bisa, nggak sama ini nggak kepikiran gitu, nggak keduga-duga gitu. Kamu ternyata sudah yakin gitu ya, sudah mempersiapkan ini semua gitu. Oke, aku melihat memang hubungan kalian ini ada masalah ya. Entah ini memang dari kedua belah pihak atau salah satu pihak saja yang seperti terperangkap oleh masalah tentang keuangan atau kehamilan ya. Kalau misalkan ini bisa jadi, misalkan ya, mungkin dia secara keuangan mungkin belum baik ya, sehingga ya dia cari yang lain yang mungkin lebih sukses dari kamu, lebih kaya dari kamu seperti itu. Jadi makanya di sini dia cari yang lain. Atau bisa jadi juga ya mungkin faktor pihak ketiganya juga bisa jadi karena pekerjaan ya. Jadi harus prioritas itu dibandingkan kamu. Atau bisa jadi ya mungkin karena dia punya gaya hidup seks bebas sehingga ya kebobolan deh ya. Jadi dia harus mau nggak mau bertanggung jawab atas seseorang yang menghamili dia atau yang dia hamili gitu ya. Jadi kalian situasikan saja. Yang pasti ini orang seperti terperangkap, bukan seperti, tapi memang ini orang ini terperangkap oleh masalah tentang keuangan atau kehamilan. Sehingga sama kamu itu kayak berhati-hati banget gitu. Jangan sampai kamu tahu kalau dia ini punya masalah tentang ya keuangan atau kehamilan ini gitu ya. Makanya di sini dia bersembunyi-sembunyi dari kamu, jadi seperti kayak orang yang misterius gitu sama kamu gitu ya. Dia tidak cerita sama kamu, dia tidak terus terang dengan keadaan dia sebenarnya. Oke, dia juga merasa saat ini kamu kayak benar-benar sedang marah ya, dan bahkan amarahmu ini tidak kamu tunjukkan, atau mungkin bisa dibilang tuh dia merasa kamu ini benar-benar sedang menahan amarah terhadap dia, kepada dia. Jadi bisa sewaktu-waktu amarahmu ini akan meledak gitu ya, dia merasa seperti itu. Makanya justru malah ketika kamu sekarang mendiamkan dia, terus ketika kamu sekarang
dengan tegas memilih untuk berakhir hubungannya dengan dia dan tidak mau memberikan dia kesempatan lagi, dia merasa kamu ini benar-benar sedang menahan amarah yang benar-benar menumpuk, dan kalau dia salah langkah, wah udah meledak nih amarah kamu. Dia bisa habis sama kamu, bisa entah bakalan apalah ya yang akan kamu lakukan ke dia, tapi intinya ya bakalan menyeramkan lah ya bagi dia, bakalan selesai dia gitu ya. Hubungan dia dengan kamu benar-benar selesai gitu ya. Jadi makanya di sini aku melihat dia kayak hati-hati banget juga ya untuk bertindak ke arah kamu atau bersikap atau ya berinteraksi lagi dengan kamu, membujuk kamu, itu benar-benar dia ngerasa harus berhati-hati ya. Ya, karena di sini dia tahu kamu benar-benar sedang marah banget sama dia, benar-benar sedang menahan amarah ya. Dia pun apa ya, kayak siap nggak siap ya harus mempersiapkan mental dia kalau sewaktu-waktu kamu akan benar-benar meledak-ledak amarahnya. Oke, aku melihat di sini dia ngerasa kayak banyak hal-hal yang sudah terjadi di antara kalian di masa lalu itu seperti sudah menjadi sejarah sekarang. Karena ya dia ngelihat situasinya kayak kamu tuh sudah tidak mau lagi memberikan kesempatan ke dia, atau kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, tidak mau lagi mengungkit-ungkit atau bahkan melanjutkan hubungan ini gitu. Jadi dia ngerasa kayak, oh my god, masa lalu kita kayak tinggal sejarah aja ya gitu. Kita sudah benar-benar berakhir, kita sudah saling menghindar, saling asing, saling dingin gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak, oh my god, masa lalu kita masa hanya tinggal sejarah gini doang sih gitu. Ya kalau aku lihat di sini, apa yang telah terjadi kayak sudah menjadi masa lalu bagimu, seperti itu. Oke, kemudian ada ombak. Aku melihat ya emosi dia nggak stabil saat ini ya. Jadi kayak kadang emosian, kadang ya tenang, kadang pengen marah, kadang pengen kesel, tapi ya nggak tahu harus dia lampiaskan kemana gitu ya. Karena ya ini setelah nggak ada kamu, dia tuh kayak emosinya tuh kayak nggak stabil gitu ya. Ya ditambah lagi dengan kerinduannya, terus itu ditambah lagi mungkin selama ini kalau misalkan dia emosi, kamu itu bisa menenangkan dia, sedangkan sekarang ketika dia lagi emosi, entah itu memang karena di dalam diri ya, karena kangen sama kamu, rindu kamu, atau mungkin karena eksternal, mungkin karena pekerjaan atau pertemanan atau apalah gitu ya, itu kayak nggak bisa terkontrol gitu. Jadi kadangan ya kadang emosinya tuh datang dan pergi, nggak bisa dia kontrol gitu. Jadi aku lihat seperti emosi dia tidak terkendali, emosi dia seperti datang dan pergi begitu saja gitu ya. Jadi kayak kesel ya, rindu kamu tapi tidak bisa bertemu, nggak bisa komunikasi karena ada kecanggungan, karena dia merasa bersalah juga gitu kan, karena kamunya juga mungkin sudah tidak peduli, sudah tidak mau berurusan dengan dia, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini bingung ya, dia kayak kalang kabut gitulah ya, uring-uringan dia. Kayak nggak tenang aja gitu ya, hatinya nggak tenang, pikirannya nggak tenang, bingung gitu. Oke, apa sih isi perasaan dia sebenarnya yang masih dia belum ungkapkan ke kamu? Itu yang sampai saat ini masih dia pendam. Oh, banyak sekali ternyata ini. Nggak kelihatan ya? Oke, aku atur dulu.
Oke, di sini ada I want you ya. Jadi dia sangat-sangat masih menginginkan kamu ya. Aku lihat saat ini tuh dia rindu banget sama kamu, dia benar-benar menginginkan kamu, dia pengen banget ada kamu di sisi dia ya. Tapi ya gimana? Aku lihat seperti dia itu kayak ya mau datang tapi kamu sudah bersikap seperti ini kayak tegas banget gitu ya, dan dia pun nggak tahu caranya untuk meluluhkan hatimu lagi gimana, untuk membuat kamu itu bisa menerima dia lagi gimana ya. Dia masih belum menemukan solusi gimana caranya untuk bisa kamu terima lagi, atau ya kamu apa ya, kamu bisa berfokus lagi ke dia. Dia nggak tahu harus gimana, makanya di sini ya dia hanya bisa menyerahkan kepada waktu ya, biarkanlah waktu yang menjawabnya seperti itu. Tapi dia merasa bahwa cinta kita tidak akan pernah berakhir, kata dia ya. Jadi dia merasa bahwa cinta ini masih akan tetap ada di hati dia, di perasaan dia. Perasaan ini masih akan dia tetap genggam teguh ya. Tidak bisa kayak dia pun sulit gitu untuk melupakan kamu atau move on dari kamu. Jadi dia merasa kayaknya cinta ini bakalan abadi deh, bakalan sampai seterusnya deh gitu. Kayak susah juga gitu untuk membuka hati dengan orang baru pun susah gitu, kayak nggak mau aja dia gitu membuka hati dengan orang baru. Walaupun misalkan kamu sekarang melihat dia ada orang baru, tapi dia tidak sepenuhnya membuka hati karena cinta dia memang sama kamu gitu ya. Bahkan dia ini sering sekali memimpikan kamu di malam hari loh ya. Dia ini sering sekali memimpikan kamu di malam hari. Cuman aku melihat mungkin ya, orang ini tuh memang mungkin masih punya jiwa bebas atau masih pengen, melakukan apa yang dia mau dulu atau yang, dia prioritaskan dulu, atau mungkin ya dia memang masih punya banyak masalah yang, harus dia prioritaskan. Sehingga dia berharap kamu tidak memaksa dia atau menekan dia untuk melakukan ini, itu. Atau misalkan nih ya, dia mungkin lagi fokus kan misalkan di keuangan misalkan, di kestabilan hidupnya. Jadi fokus dia itu sebenarnya itu dulu. Nah, sedangkan kamu mungkin selama ini tuh mengharapkan banget dari dia untuk misalkan segera menikahi dia, segera memberikan kejelasan, komitmen, segera bertemu dengan keluargamu. Sedangkan di sini dia pun masih pusing gitu loh dengan keuangannya. Terus itu juga dia mungkin belum percaya diri dengan keadaan dia sekarang untuk menghadapi keluargamu misalkan gitu ya. Atau ya mungkin ya memang prioritas dia masih di situ dulu, di keuangan dulu gitu. Jadi dia beranggapan kalau kamu terus-terusan menekan dia, dia pun ya bingung gitu. Sedangkan dia mungkin memang menurut dia belum mencapai target untuk bisa memiliki suatu pernikahan atau berkomitmen dengan kamu kayak gitu ya. Jadi dia berharap kamu tidak memaksa dia gitu, biarkan dia melakukan apa yang dia mau aja dulu sekarang, atau apa yang menjadi prioritas dia aja dulu gitu ya. Itu yang menjadi salah satu kenapa dia kayak sama ini tuh kayak misterius, terus tuh juga nggak memperjuangkan kamu gitu ya. Karena di sini dia punya punya target sendiri, dia punya apa, prioritas tersendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu tekan-tekan, kamu paksa-paksa dia untuk melakukan apa yang kamu mau, itu sulit gitu ya. Ya karena di sini dia punya target, dia punya tujuan dia sendiri gitu ya. Dia pengen melakukan apa yang dia pengen lakukan dulu gitu loh ya. Kalau masalah tentang perasaan, of course aku lihat di sini dia sangat mencintaimu sepenuh hati, bahkan berjuta-juta kali dia akan selalu mencintai kamu gitu ya. Dan dia pun sebenarnya sangat berharap ya kamu itu akan tetap menjadi milik dia gitu. Dia tetap berharap kamu selalu akan selalu menjadi milik dia gitu ya. Karena menurut dia kamu adalah cahaya bagi hidupnya. Ya, karena kalau aku lihat selama ini tuh mungkin dia memang orang yang berjuang sendirian, ya. Dia memang orang yang melakukan segala sesuatu itu dia tanggung sendiri gitu. Sehingga ya senang susahnya itu ya dia tanggung sendiri, dia rasakan sendiri. Jadi dia merasa kehidupan dia itu ya gelap gulita gitu loh. Ya, dia harus berjuang sendiri gitu. Nah, ketika ada kamu masuk ke dalam kehidupan dia, kamu mungkin selalu support dia, kamu selalu ada untuk dia, kamu selalu membantu dia. Jadi dia merasa kayak ada seseorang loh yang mau gitu loh, apa sih namanya, berjuang sama dia,
mau membantu dia, mau merangkul dia, seperti itu. Jadi menurut dia kamu adalah cahaya di kehidupan dia yang gelap gulita, ya. Ya, seperti itulah ya. Pokoknya dia merasa kamu adalah cahaya hidupnya, gitu. Tapi kalau misalkan kayak kamu sangat mengharapkan sekali untuk dia segera menikahi kamu atau berkomitmen dengan kamu atau apa deh yang selama ini kamu tekankan ke dia, itu belum bisa. Jadi kalau untuk sekarang menurut dia dia belum bisa untuk mewujudkan apa yang selama ini kamu tekankan ke dia. Gitu ya. Ya gitu ya. Misalkan dia pengen segera dia menikahi kamu. Untuk sekarang dia belum bisa gitu. Ya. Jadi gitu kalau aku lihat di sini. Kalau perasaan of course, cinta banget sama kamu. Cuman kalau kamu terus-terusan memaksa dia untuk melakukan ini itu di luar target dia, ya dia belum bisa gitu. Karena memang masih ada yang menjadi prioritas. Gini loh, simpelnya deh contohnya, kalau misalkan dia masih belum stabil secara keuangan, sedangkan mungkin dia ya punya kebutuhan lah ya, ditambah kalau misalkan kayak zaman sekarang kan lagi booming tuh ya, sandwich generation, ya itu. Jadi dia harus membiayai orang tuanya, adik-adiknya gitu kan. Itu pun jadi rasanya tuh beban dia tuh kayak wah kepala dia pengen pecah kali. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan hidup dia aja belum stabil ya, mungkin masih belum punya tabungan atau ya untuk memenuhi kebutuhan dia aja mungkin pas-pasan kayak gitu. Gimana mau menikahi kamu? Nah, contohnya seperti itu aja yang simpel. Atau apalah cerita dia gitu. Intinya ini ada masalah juga tentang keuangan atau bisa jadi masalah tentang kehamilan, ya. Tapi yang pasti di sini dia masih punya target atau prioritas yang harus dia selesaikan gitu, ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat ada Sagittarius, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo lagi. Oke, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini dan paling kuat energinya itu dari Sagittarius. Entah Sagittarius ini milik kamu atau milik dia. Tapi yang nggak menutup kemungkinan kok ke-12 zodiak bisa resonate asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus juga ada angka-angkanya nih yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada 9, 8, 15, 17, 5, 19, 7, 10, 25, 16, 30, 6, 22, 3, 29, 14, 24, 23, 28, 27, 26, 21, 12, 11, 1, 31, 18, 4, dan 2. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juli, Desember, Maret, November, Mei, September, Agustus, Oktober, dan Juni. Kemudian shio-nya, bisa shio-nya kamu, bisa shio-nya dia, silahkan disituasikan saja. Ada shio kuda, shio anjing, shio tikus, shio kelinci, shio naga, shio ayam, shio ular, shio macan, shio babi, dan shio kambing. Satu lagi deh, shio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama kamu, inisial nama dia, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Nggak kelihatan. Oke.
U V Y D P M T H B E L X I K Z Q N W R S O C F A. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.